Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Sahabat-sahabat dan bapak dan ibu dimanapun berada, ada sebuah kisah bahwa seorang pimpinan perusahaan karena ingin mencari penerusnya di perusahaan itu sebagai pimpinan perusahaan, boleh jadi sebagai direktur utama ataupun komisaris utama ataupun mungkin anggota direksi ataupun anggota komisaris. Nah, pimpinan perusahaan itu ingin mencari penggantinya itu dengan memilih di antara ribuan karyawannya. Maka suatu ketika diundanglah semua karyawan untuk berkumpul di aula. Dan kemudian saat karyawan sudah pada datang, pimpinan perusahaan ini menyampaikan, "Hai bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Bahwa dalam waktu 1 tahun, saya akan memilih pengganti saya sebagai pimpinan di perusahaan ini. Saya akan memilih satu dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang memenuhi kriteria saya." Dan kriterianya sangat sederhana. Jadi bapak dan ibu, habis pertemuan ini saya akan berikan 1 buah biji tanaman yang silakan bapak dan ibu pulang. Kemudian biji tanaman ini ditanam di rumah dan kemudian selama 1 tahun silahkan bapak dan ibu pelihara, rawat, pelihara dengan baik tanaman itu. Kemudian setahun silakan bapak dan ibu bawa ke rumah. Bagi siapa saja yang tanamannya subur, berkembang dan bahkan berbuah sangat bagus, sangat elok, maka itulah yang akan saya angkat sebagai pengganti saya di perusahaan ini. Wah, tentu saja para karyawan nih, bapak dan ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua sangat senang. Kenapa? Karena punya kesempatan sebagai pimpinan perusahaan. Dan syaratnya hanya sebatas menanam pohon. Taruhlah misalnya kita ambil pohon mangga. Akhirnya pulang dari pertemuan itu, tamu undangan karyawan yang datang diberikan satu-satu buah mangga yang bisa jadi nanti saat sampai di rumah itu ditanam. Bulan berganti bulan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Maka para karyawan sudah banyak berdiskusi. Bahkan bisa jadi sudah ada yang memotret tuh hasil tanamannya, pohon manganya. Sudah muncul tunasnya, sudah tinggi. Bahkan bisa jadi sudah ada yang besar, 1 meter, 2 meter, ataupun 3 meter. Dan bahkan pada limit waktu yang ditentukan mendekati 1 tahun itu sudah pada ribut. Kenapa? Karena pohon mangganya sudah ada yang berbuah, buahnya manis, segar dan enak, dan sudah pada percaya diri ingin dilantik jadi pimpinan perusahaan. Pada waktu hari yang ditentukan, maka sang pimpinan perusahaan ini mengundang lagi semua karyawan yang pada waktu itu diundang dan diberikan buah mangga untuk dibawa pulang. Dan kemudian mereka satu persatu membawa pohonnya, ditaruh di depan perusahaan, di halaman perusahaan. Tapi di antara karyawan itu yang sangat senang, sangat bergembira, ada satu pemuda yang sangat sedih. Kenapa? Karena dia sudah pelihara biji mangganya itu, sudah dia tanam di tanaman tanah yang terbaik, tapi ternyata nggak tumbuh. Dan hampir-hampir pemuda ini nggak akan bawa pohon mangganya karena nggak tumbuh kan. Tapi kata ibunya, "Enggak, silakan nak, kamu bawa biji mangga ini ke kantor dan engkau ceritain apa yang terjadi terhadap tanaman dari biji buah manggamu, silakan." Akhirnya dengan berat hati, dengan sedih dan dengan malu, pemuda ini membawa biji mangganya ini yang tidak tumbuh. Kemudian satu persatu
karyawan maju membawa pohon mangganya, buah mangganya kalau sudah berbuah. Bahkan kalau misalnya pohon mangganya sudah tidak bisa dibawa karena udah saking besarnya, dia bawa foto, mungkin bawa videonya dan sebagainya, ditunjukin kepada pimpinan perusahaan tersebut. Nah, setiap karyawan menyampaikan laporan, sang bapak pimpinan perusahaan itu tersenyum, terima kasih ya, saya apresiasi, kita tunggu sampai nanti karyawan yang terakhir. Dan akhirnya jatuhlah giliran si pemuda tadi. Si pemuda tadi dengan malu, dengan minder, gak percaya diri, maju ke depan pimpinannya, di depan teman-temannya, di depan karyawan lain yang menertawakan dan meremehkan, menggunjing. Karena apa? Karena buah mangganya gak tumbuh. Saat itulah sang pemuda menyampaikan, mohon maaf Bapak pimpinan, ini pohon mangga saya tidak tumbuh. Saya udah berusaha menanam ini dengan baik, tapi ternyata saya bisa jadi salah nanam ataupun tanahnya kurang subur, sehingga ini tidak tumbuh menjadi pohon mangga, apalagi sampai berbuah. Nah, pas mendengar kata-kata pemuda itu, pimpinan perusahaan ini mengatakan sesuatu yang justru di luar dugaan semua orang. Pimpinan ini menyampaikan kepada seluruh hadirin, kepada karyawan yang waktu itu diundang, bahwa pengganti dan penerus dia di perusahaan itu adalah sang pemuda itu, yang tanaman mangganya justru gak tumbuh. Pada protes, pada kaget kan, wah apa yang terjadi? Kenapa yang dia ditunjuk? Kenapa dia justru yang jadi pimpinan, pengganti dan sebagainya gitu. Akhirnya pimpinan perusahaan menyampaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya hampir bisa pastikan 100% bahwa harusnya Bapak dan Ibu pohon dari buah mangga, dari biji mangga yang dibawa pulang itu gak akan tumbuh. Kenapa? Karena bijinya sudah direbus, sudah matang, gak akan mungkin bisa tumbuh, gak akan mungkin bisa jadi pohon mangga. Artinya apa? Artinya dari puluhan ribu karyawan yang jujur hanya satu orang, sang pemuda. Yang lainnya karena tergiur ingin menjadi pimpinan perusahaan, ingin jadi komisaris, ingin jadi direktur, melakukan penipuan, nggak jujur, mengganti dari biji yang sudah diberikan oleh pimpinan perusahaannya, namun kemudian diganti agar apa? Agar tumbuh dan bisa berkembang dan berbuah. Hanya satu orang yang berani menyampaikan pendapatnya bahwa pohonnya tidak berbuah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, dari kisah ini ada pelajaran yang sangat mahal yang kita bisa ambil. Pertama adalah jangan remehkan dan jangan main-main dengan kejujuran. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Kalau kita sudah tidak jujur, kita berbohong, suka mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka hampir dipastikan kita nggak akan berhasil. Mengapa? Karena sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ini riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta ataupun bohong atau berkata tidak benar akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.
Jadi Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kejujuran adalah pangkal kebaikan. Kejujuran adalah pangkal kemuliaan. Kejujuran adalah sumber dari fondasi-fondasi kebermanfaatan, kebaikan yang kemudian akan meneruskan, akan menghantarkan siapapun yang punya kejujuran itu untuk bisa selamat dan masuk surga. Maka pesan saya, ayo kita bertekad dalam hidup yang sekali-kalinya ini kita menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang bisa berkata benar, tidak berdusta, dan insya Allah akan menjadi pribadi yang mulia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait inspirasi Mas Gatot. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.